warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aji Nugroho dari Brebes. Brebes. Dari Brebes? Iya. Bukan main ya. Brebes. Kita datang berempat, Pak Buya. Kita baru kali ini datang di pondok pesantren Candang Binggan. Pertama saya menyimak langsung puisi yang dari awal sampai terakhir. Dari bait pertama sampai terakhir itu semuanya itu saya merasa dan termasuk salah satu orang yang dalam situasi seperti itu. Jadi hal-hal yang sudah saya jalanin, pertama belajar ikhlas. Di mana setiap ujian itu pasti ada hikmahnya. Setiap saya jalankan bukan karena semata saya baik, tapi saya minta ridhonya. Tapi semuanya belum bisa saya lewatin, bahkan masalah selalu bertambah. Selalu ada fitnah, selalu ada bahasanya seperti cobaan yang belum selesai. Dari sebuah puisi yang disampaikan Buya, ada kalimat yakin dan percaya diri. Kalimat yakin itu sudah saya jalanin hampir 4 tahun. Tapi percaya diri ini yang belum saya dapatkan. Mohon bimbingannya dan solusinya, bagaimana saya bisa mensiasati untuk lebih baik. Masalah yang kedua, di mana setiap manusia pasti punya kesalahan. Mohon doanya biar saya pribadi dan kawan-kawan yang ada di sini diberikan syafaat dan pertolongan dalam setiap masalahnya. Pertanyaan terakhir ini terkait dengan masalah keluarga. Keluarga adalah yang utama buat saya, tapi yang saya lakukan selalu salah dan selalu di mata masyarakat salah. Akhirnya saya belajar dari tempat ke tempat untuk menimba ilmu, dari pondok pesantren ke pondok pesantren. Semuanya sama, berbuat baiklah kepada orang tua. Tapi lain cerita, orang tua saya pribadi belum bisa melihat kebaikan apa yang saya lakukan. Semoga dengan adanya acara ini orang tua saya bisa melihat langsung. Oke. Saya hampir 1 tahun nggak pulang. Saya salah satu tugas di beberapa wilayah masuk dalam sektor pemerintahan, tapi orang tua tidak bisa menerima apa yang saya lakukan buat kebaikan masyarakat. Saya salah satu tugas di Buser. Saya mohon untuk didoakan karena orang tua saya lagi sakit. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan wabarakatuh. difokuskan satu persatu. Jadi, satu persatu. Yang beliau yang Pertama dari pertama. Brebes ini selalu merasa hidupnya selalu mendapatkan cobaan, Bu ya. Selalu mendapatkan cobaan. Ya. Betul begitu, Mas? Ya, jadi serba salah di dalam Serba salah dalam keluarganya dan Oke. masyarakatnya. Saya dari awal sudah memperingatkan kepada kita semuanya. Jangan berharap hidup ini akan licin dan mulus-mulus saja. Karena pertama kita harus melihat sifat kehidupan kita ini seperti apa. Jangan berhayal ini bukan sorga, Bung. Ini kehidupan dunia. Dunia itu kata-kata dunu itu artinya rendah, ya, bukan ulu, ya. Ya, dunia itu rupanya yang rendah. Artinya bahwa pasti kita akan menghadapi kesulitan. Dan Allah juga memperingatkan kepada kita bahwa
selama kamu tinggal di dunia ini, jangan berharap kamu bebas dari cobaan. Pasti engkau aku coba. Karena dunia ini adalah tempat ujian sesungguhnya. Jadi mataun ilahin sendiri ya sekedar boleh menikmatinya. Jadi sesungguhnya akhirnya kebahagiaan kita itu apa sih? Kita mencari momentum yang tepat untuk menikmati kebahagiaan. Ya. Jadi gini, jadi mesti pola pikirnya gini. Allah mengatakan dengan jelas dan penuh dengan taukid, dengan penguatan kata, yaitu walanabluwannakum, ya, pasti dan pasti dan pasti. 3 kali Allah mengatakan pasti, kamu akan aku uji. Pasti pertama namanya lam taukid, walanablu, lamnya itu lam taukid, pasti. Kemudian walanabluwannakum, nun taukid thaqilah, itu terdiri dari 2 nun taukid khafifah, artinya pasti dan pasti. Ketika Allah mengatakan pasti 3 kali, nggak main-main. Apa bentuk ujiannya? Bisyai'in, dengan sesuatu, memperingatkan kita dengan bisyai'in, dengan sesuatu yang kita tidak tahu, itu supaya menimbulkan rasa ketakutan pada dirimu. Kalau ancaman itu udah masih mending juga gue bacok loh, kelihatan goloknya. Tapi kalau awas, nah, ini tuh lebih cemas lagi nih. Dalam bahasa. Jadi bisa apa saja, Bu, ya? Oh iyalah. Nah, lalu setelah itu diuraikan minal khaufi, rasa takut. Rasa takut itu selalu melekat pada diri manusia. Bahwa insting yang pertama kali muncul pada manusia pada usia dini itu memang asalnya rasa nyaman dan tidak nyaman. Nyaman dia tidur, kalau tidak nyaman dia nangis. Setelah disusuin ya tidur lagi nyaman. Nah kemudian rasa takut yang muncul pada anak-anak balita, anak kecil, itu takut jatuh. Ya, kalau kita belajar psikologi anak-anak, itu takut jatuh. Itu sangat besar sekali rasa takut jatuhnya. Sehingga anak itu ketika dia sudah ada di pinggir gitu, dia menangis ketakutan itu. Jadi rasa takut ini adalah memang pembawaan sejak kecil mula, dan itu rasa takut itu, tetapi ketika takut itu ada perangsangnya, ada sesuatu yang memang wajar ditakuti, lihat ular, lihat macan, itu ketakutan yang wajar. Tetapi ketakutan itu kadang-kadang muncul tidak ada perangsangnya, kok nggak ada apa-apa, kok meremang-remang bulu roma. Nah itulah akhirnya sampai melihat wajah sendiri ketakutan, itu sudah namanya penyakit, namanya psikopat. Iya kan, namanya fobia, rasa takut itu. Ya, mau kencing sendiri takut, di rumah takut, semua ketakutan. Lah, ketakutan itu sampai akhirnya orang itu lari-lari sampai telanjang. Ya, seperti ada yang mengejar-ngejar, itu sudah fobia. Kalau sudah begitu segera hubungi psikiater. Ya itu, dan seterusnya ada sebenarnya minal ju'i wa naqsimil amwal wal anfusi was samarati, nanti tetap di penghujungnya adalah wa basyiris sabirin. Jadi hambatan itu hadapi saja, yang penting jadi begini, satu yang perlu kita sadari bahwa kesulitan, hambatan, cobaan apapun yang kau hadapi itu pasti sesuai dengan kekuatan pundakmu memikul. Penderitaan apapun yang kau pikul itu pasti berada pada batas kekuatan pundakmu memikul. Tidak mungkin Allah akan memberikan kita pikulan yang lebih
yang di luar kemampuan pundak kita. Innallah la yukallifullahu nafsan Illa wus'aha. Jadi nanti yang penting adalah cara mengatasinya bukan memperkuat pundakmu, tapi dengan membangun kesabaran yang ada pada dirimu. Makanya fabasyiris sabirin. Di penghujungnya orang sabar itu mendapat kabar gembira dari Allah bahwa akan terselesaikan semuanya. Tetapi jangan salah paham lagi bahwa kesabaran itu bukan berarti Anda diam dan menyerah, tetapi juga mengevaluasi, memahami akar masalahnya apa, mencari solusi yang tidak pernah berhenti. Itu namanya sabar. Kalau diam bukan sabar, namanya koplok namanya. Nah, seperti apa kita artinya menilai kembali pokok persoalannya dengan akurasi yang tinggi. Sebab banyak sekali persoalan yang kau hadapi itu sebetulnya tidak sebesar itu. Menjadi besar karena Anda yang membesarkan persoalan itu dalam pikiranmu sendiri. Masalahnya kecil kok persoalannya. Betapa banyak orang yang berkeluh kesah dan marah-marah, bosan dengan hidup, padahal banyak orang yang mengidamkan hidup seperti dia kok. Nah, itu persoalan. Itu satu. Oke. Ya. Yang kedua, yang kedua ini beliau ini Bu ya, selama dalam kegamangannya merasa selalu mendapatkan cobaan ini, beliau ini minta saran dari beberapa orang motivator maupun kiai ya, sehingga beliau ini mengatakan yakinlah, iya, dan percaya dirilah, iyalah, membangun kepercayaan diri. Iya. Tapi persoalannya begini Bu ya, keyakinannya sudah dilakukan selama 4 tahun, tetapi percaya dirinya inilah yang sampai sekarang Belum terbangun. belum Oleh karena itu saya minta yang nyaman-nyaman sajalah menghadapi cobaan ujian itu. Sebab itu juga perlu. Tanpa kita menghadapi ujian cobaan, kita tidak bisa menghargai kebahagiaan kita. Baru kita merasa nikmatnya punya mata setelah kita pernah sakit mata. Perempuan yang kita dapatkan dengan mudah asal dijawil gelem, namanya jawilem. Kebahagiaannya sangat tipis sekali, tetapi ketika kita memperolehnya dengan perjuangan yang keras, masyarakat melawan, orang tua menolak, sampai kita puasa 40 hari kayak Baridin. Baru kita merasakan nikmatnya keberhasilan itu. Jadi harus kita melihat dengan kacamata yang cerdas bahwa cobaan, ujian, godaan itu untuk meningkatkan kebahagiaanmu. Luar biasa. Iya, tapi ada lagi berikutnya nih. Beliau ini merasa bersalah dengan ibunya ya, dengan orang tua Bu ya, karena apa yang menjadi pekerjaan yang dilakukan oleh dirinya. Iya. Jadi selama ini tidak berani pulang. Ya. Oh gitu ya. Oh cerai ya. Iya. Ibunya bercerai. Iya, ibunya bercerai. Itulah persoalan tadi ketemu. Iya. Jadi termasuk ke dalam sudah termasuk ke dalam. Beginilah. Termasuk objek. Sekarang beginilah. Allah akan melihat niatmu. Iya. Pertama. Adapun action adalah kedua. Iya. Kalau niatmu baik, lalu berakibat tidak baik, tetap Allah melihatnya kebaikan. Karena kebaikan itu kebaikan hati. Iya. Ya, Allah katakan, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang ini kebaikan hati, bukan kebaikan perbuatan kita. Itu satu. Kemudian yang kedua, Anda ingin membahagiakan orang tua. Itu niat yang baik, ingin menyenangkan orang tua. Saya kira itu sudah seorang anak yang soleh ya, kalau sudah ingin menyenangkan orang tuanya. Tetapi itu
juklak dan juknisnya harus diperjelas dulu. Ya. Sebab bisa saja kita pengen menyenangkan orang lain tapi orangnya tersinggung. Kita punya niat baik, ini ada baju-baju bekas kita kumpulin, maksudnya ingin menyenangkan tetangga, kasih tetangga. Ternyata tetangganya tersinggung dan marah. Dilemparkan, lu kira gue orang melarat? Kalau terjadi itu kemana? Kita seringkali ingin menyenangkan orang, malah orangnya tersinggung. Iya kan? Ya. Nah, ini apa yang terjadi? Makanya kita kembali. Kalau kita Anda ingin menyenangkan saya, ya pertama-tama Anda harus tahu apa yang menjadi kesenangan saya dong. Ya. Anda beli baju untuk menyenangkan saya, beli di toko baju. Tahu nggak warna apa yang didominasi menjadi gembaran saya? Warnanya apa? Coklat, biru. Anda beli bajunya warnanya hijau, yang nggak saya pakai. Sebab hijau tuh setelannya susah loh. Iya, pakai topi hitam ya nggak cocok dengan hijaunya. Pakai topi putih ya kayak klepon. Itu. Kemudian ngasih rokok apa saya? Surya. Nah, tiba-tiba datang bawa rokoknya rokok di Samsu. Ya yang ngerokok Mang Mudi. Ya. Nah, itulah makanya mungkin kesalahan Anda mengevaluasi. Kalau ia pengen menyenangkan orang tua, cobalah diamati dulu apa yang kira-kira menyenangkan orang tua. Saya juga punya orang tua dan saya juga ingin menyenangkan orang tua. Alhamdulillah saya bisa menyenangkan orang sampai detik-detik terakhir saya bisa membahagiakan orang tua saya. Saya tidak akan membawa uang banyak-banyak saya kasih. Ibu saya tersinggung kalau dikasih uang tuh. Dia inginnya memberi sama anak tuh. Dia tidak mau diberi tuh. Jadi dia bangga dengan dirinya ini. Aku masih kaya. Kan gitu. Jadi dia lebih seneng dielus-elus kakinya dipejeti kan gitu. Iya, berarti kan murah meriah. Murah meriah. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.